Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kependudukan pertemuan ke-11 yang membahas tentang efektivitas program keluarga berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pengertian program KB menurut UU nomor 10 tahun 1992 mengatakan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam upaya meningkatkan kependudukan sebagai kepedulian serta memiliki beberapa peran pendewasaan sesuai usia perkawinan dalam mengatur kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil yang bahagia. Tujuan program KB yaitu membangun kembali dan menjaga pondasi yang kokoh bagi pelaksana program KB nasional yang efektif di masa yang akan mendatang. Membantu pemerataan pelayanan kesehatan reproduksi dan sangat memaksimalkan penanggulangan masalah cash flow dalam rencana membangun keluarga kecil yang berkualitas, mempersiapkan kehidupan yang layak dengan mempertimbangkan kesehatan sebagai pemahaman serta meningkatkan kualitas generasi yang lebih memahami lagi dalam dan saling memahami keadaan kedua belah pihak dalam menjalin hubungan keluarga. Sasaran program KB yang pertama yaitu menurunkan laju rata-rata pertumbuhan penduduk atau LPP secara nasional menjadi 14% per tahun. Menurunkan angka kehamilan atau total fertility rate atau TFR menjadi 22,2 per perempuan. Meningkatkan peserta KB pria menjadi 4,5% serta pemakaian alat kontrasepsi yang lebih efektif dan efisien. Partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak dan kesejahteraan lebih ditingkatkan. Jumlah intuisi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Dan yang selanjutnya itu ruang lingkup program KB. Terdapat manfaat dan adanya bentuk terbaru tentang PIK KRR yang terutama di daerah kota maupun desa. Meningkatnya kualitas program PIK dan KRR di dalam pelatihan bagi pendidik sebaya maupun konselor sebaya. Strategi pendekatan dan cara operasional program pelayanan KB. Yang pertama itu merespon pasangan usia subur atau PUS terhadap KB tergolong menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu 15% PUS langsung merespon ya untuk ber-KB. Yang kedua 15,55 sampai 55% merespon ragu-ragu untuk ber-KB. Yang selanjutnya 30% merespon tidak untuk ber-KB. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menurut beberapa ahli mengenai keluarga berencana adalah suatu program dari pemerintah yang sudah dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan penduduk dan kebutuhan penduduk yang mampu menerima norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang memiliki orientasi pada pertumbuhan yang seimbang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Macam-macam pengertian KB. Yang pertama, kepedulian yang semakin membaik dalam mewujudkan usaha merencanakan jumlah dan jarak kehamilan menggunakan kontrasepsi. Yang kedua, WHO sudah mengatur bahwa kegiatan dalam menentukan jumlah anak dalam keluarga lebih mengobjektifkan angka kelahiran yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Potensi pertumbuhan penduduk yang besar terjadi pada kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan menggunakan program yang telah direncanakan dan akan mendapatkan pelayanan serta mendukung teknis dari petugas kesehatan. Yang kedua, memadukan usaha masyarakat
dengan petugas kesehatan yang akan mengaplikasikan tujuan yang berupa menurunkan angka kelahiran, kematian bayi dan balita, ataupun memberi penyuluhan posyandu kepada ibu dan anak. Faktor yang mempengaruhi kebijakan KB. 1. Dukungan. Dukungan terdiri dari daya, sarana, dan prasarana yang mencukupi serta dukungan nyata dari pemerintah. Yang kedua, pengawasan di setiap struktur birokrasi. Pada setiap lini organisasi yang mempunyai wewenang atas tanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan serta mampu memotivasi dan meningkatkan kesejahteraan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal serta memberikan kebebasan dalam memilih alat kontrasepsi. Yang ketiga, kesediaan dan komunikasi harus diadakan secara efektif dari banyak pihak yang mendukung. Kekurangan dan kelebihan program keluarga berencana adalah sebagai berikut. Pertama, stabilitas politik dan ekonomi yang dapat dilihat dari pendapatan yang stabil akan mempengaruhi peluang program keluarga berencana untuk berhasil. Kedua, sosial dalam kemajuan sosial dapat dilihat dari majunya pendidikan daerah tersebut. Ketiga, memprioritaskan yang maksimal serta adanya komitmen untuk tujuan dari program KB.